Pernah nggak sih Anda salah ngomong terus menyesal setengah mati? Atau mungkin pernah dapat pujian buat sesuatu yang sebenarnya nggak sepenuhnya benar dan Anda malah jadi malu sendiri? Kebanyakan dari kita mungkin bakal berusaha melupakannya. Tapi coba bayangkan, ada cuma satu kalimat pujian yang saking menamparnya membuat seorang ulama besar bersumpah untuk tidak tidur malam lagi. Bukan cuma semalam, bukan cuma seminggu, tapi selama 40 tahun. Ini adalah sebuah kisah legendaris tentang 14.600 malam tanpa istirahat. Sebuah cerita tentang rasa malu yang diubah menjadi ibadah tanpa henti. Siapakah beliau dan kalimat apa yang ia dengar sampai sumpahnya seolah mengguncang langit? Mari kita bedah kisah luar biasa dari Alimum Al-Ajam, sang imam teragung, Abu Hanifah. Sebelum kita masuk ke misteri 40 tahun tanpa tidur itu, kita perlu kenalan dulu sama sosok agung ini. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Dunia lebih mengenalnya dengan gelar Imam Abu Hanifah, pendiri salah satu dari 4 mazhab terbesar dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi. Beliau bukan datang dari keluarga yang serba pas-pasan. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain sutra yang sukses dan kaya raya. Tapi hartanya sama sekali nggak membuatnya lalai. Justru, kecerdasan dan kejujurannya saat berdagang menjadi fondasi bagi karakternya yang mulia. Potensinya yang luar biasa sudah kelihatan sejak muda. Seorang ulama besar pada masanya, Imam Asy-Syafi'i, pernah menasihatinya, "Wahai Nu'man, kamu harus fokus belajar dan duduk di majelis para ulama. Aku melihat dalam dirimu ada kecerdasan dan potensi yang sangat tinggi." Nasihat itu jadi titik baliknya. Sejak saat itu, Abu Hanifah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Beliau berguru pada ribuan syekh, menyerap ilmu fikih, hadis, dan tafsir seolah tak pernah kenyang. Kecerdasannya benar-benar melegenda. Imam Syafi'i, yang juga seorang imam besar, pernah berkata, dalam urusan fikih, semua manusia berutang budi pada Abu Hanifah. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa dalamnya lautan ilmu beliau. Namun, di balik otaknya yang cemerlang dan statusnya sebagai pedagang terhormat, tersembunyi sebuah hati yang sangat lembut, penuh dengan rasa takut dan malu kepada Allah. Dan dari hati inilah, kisah menakjubkan yang jadi topik utama kita ini bermula. Menurut sebuah riwayat yang masyhur, semuanya berawal pada suatu malam di sudut kota Kufah. Imam Abu Hanifah, seperti biasa, menghabiskan malamnya untuk beribadah. Saat beliau sedang berjalan, telinganya tak sengaja menangkap obrolan beberapa orang yang membicarakannya. Terdengar seseorang berkata kepada temannya sambil menunjuk ke arah sang imam, "Lihat orang itu, itulah Abu Hanifah yang salat setiap malamnya 500 rakaat dan tidak pernah tidur." Bagi orang lain, pujian setinggi langit ini mungkin bikin dada bangga. Mungkin ada senyum puas yang tersungging, tapi tidak bagi Imam Abu Hanifah. Kalimat itu, sebuah pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Bukan tamparan untuk egonya, tapi untuk jiwanya. Hatinya bergetar, rasa malu yang luar biasa menyelimutinya. Malu bukan pada orang yang memujinya, tapi malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpikir, bagaimana bisa aku dikenal dengan amalan yang tidak aku kerjakan? Bagaimana bisa orang menyangka ibadahku setinggi itu? Padahal kenyataannya tidak. Pujian itu yang seharusnya jadi sanjungan justru menjadi cambuk spiritual baginya. Beliau merasa nggak pantas menerima kredit atas ibadah yang belum mencapai level itu. Di matanya, pujian tersebut adalah sebuah ujian, sebuah teguran halus dari langit. Dan sejak saat itu, sebuah tekad yang luar biasa kuat tertancap di dalam hatinya. Sebuah janji suci antara dirinya dan Allah yang akan ia pegang teguh selama sisa hidupnya. Maka, sejak malam itu, lahirlah sebuah legenda. Sebuah kisah tentang episode ibadah yang hampir tak masuk di akal manusia. Imam Abu Hanifah berikrar pada dirinya sendiri. Jika orang-orang menyangka ia sholat semalam suntuk, maka ia akan benar-benar melakukannya. Malam-malam, Imam Abu Hanifah tidak lagi sama. Tidur menjadi hal yang asing baginya. Beliau menghidupkan malamnya dari Isya hingga subuh dengan salat, zikir, dan doa. Salah satu bukti paling kuat dari sumpahnya adalah sebuah cerita yang melegenda. Sebagaimana dikisahkan oleh banyak ulama,
selama 40 tahun. Imam Abu Hanifah disebut-sebut melaksanakan salat subuh dengan wudhu yang sama yang beliau gunakan untuk salat Isya. Ini artinya sepanjang 14.600 malam, wudhunya tidak pernah batal karena tidur atau hal lainnya. Seluruh malamnya tercurah hanya untuk ibadah. Putranya, Hamad, menjadi saksi bagaimana ayahnya sangat sedikit beristirahat di malam hari. Para tetangganya sering mendengar isak tangis sang imam di keheningan malam, terutama saat membaca ayat-ayat tentang dahsyatnya hari kiamat. Tangisannya begitu pilu sampai membuat para tetangga ikut merasa iba. Beliau bahkan dijuluki Al-Watid atau Sang Pasak karena saking lama dan seringnya beliau berdiri dalam sholat, seolah kakinya adalah pasak yang menancap kokoh di bumi. Dikisahkan pula, beliau pernah salat semalam suntuk sambil terus mengulang-ulang satu ayat dari surat Al-Qamar. Bahkan, hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari itu lebih dahsyat dan lebih pahit, sambil menangis hingga fajar tiba. Sekarang, mari kita bicara jujur. Kisah tentang 40 tahun tanpa tidur dan salat subuh dengan wudhu Isya ini memang terdengar sangat luar biasa. Bahkan, akal sehat dan ilmu biologi modern mengatakan mustahil bagi manusia untuk tidak tidur selama itu. Banyak cendekiawan Islam memandang kisah ini sebagai sebuah mubalaghah, sebuah gaya bahasa kiasan yang dilebih-lebihkan untuk menekankan satu poin, betapa dahsyatnya ibadah dan kesungguhan sang imam. Tujuannya bukan untuk dicatat sebagai fakta sejarah, tapi sebagai sumber inspirasi. Jadi, jika ini kemungkinan besar bukan kisah yang literal, mengapa cerita ini terus diulang selama ribuan tahun? Karena inti dari kisah ini bukanlah untuk ditiru secara fisik. Mustahil dan bahkan tidak dianjurkan bagi kita untuk mencoba tidak tidur selama itu. Hikmahnya jauh lebih dalam. Ini adalah cermin yang memantulkan tingkat keimanan dan rasa malu para ulama terdahulu yang luar biasa. Pujian yang salah, yang bagi kita mungkin cuma angin lalu, bagi Imam Abu Hanifah adalah masalah akidah. Ini tentang kejujurannya di hadapan Allah. Beliau tidak mau dihiasi dengan amalan yang tidak ia miliki. Sejalan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 188 yang mencela orang yang suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Kisah ini menunjukkan bahwa penyesalan yang tulus bisa menjadi bahan bakar terkuat untuk perubahan. Satu momen rasa malu yang mendalam mampu melahirkan semangat ibadah selama puluhan tahun. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini benar-benar terjadi? Tapi pelajaran dahsyat apa yang bisa kita ambil dari sini? Lalu, apa pelajaran yang bisa kita, manusia di era yang serba pamer ini, petik dari kisah Imam Abu Hanifah? Pertama, tentang pentingnya rasa malu kepada Allah. Bukan malu berbuat baik, tapi malu kalau ibadah kita seadanya. Malu kalau kita berbuat dosa, dan malu kalau kita bangga dengan amalan yang sedikit. Di zaman media sosial ini, di mana orang berlomba pamer kebaikan, kisah ini seolah menampar kita dengan pertanyaan, kita beramal untuk siapa? Untuk pujian manusia atau ridha Allah? Imam Abu Hanifah justru lari dari pujian dan mengubahnya menjadi pengabdian total. Kedua, tentang kekuatan niat. Satu kalimat pujian salah alamat direspons dengan niat lurus untuk memperbaiki diri, menghasilkan amal yang legendaris. Ini mengajarkan kita bahwa setiap kejadian dalam hidup, baik atau buruk, bisa menjadi titik balik jika kita menyikapinya dengan niat yang benar karena Allah. Ketiga, pelajaran tentang bahaya lisan. Sebuah kalimat yang diucapkan sambil lalu oleh seseorang di pinggir jalan mampu mengubah total kehidupan seorang imam besar. Ini menunjukkan betapa tajamnya lisan. Pujian yang berlebihan bisa membebani, dan celaan yang tak berdasar bisa menyakiti. Mari kita lebih bijak dengan apa yang kita ucapkan tentang orang lain. Keempat, meneladani semangatnya, bukan meniru fisiknya. Tujuan kisah ini bukanlah agar kita berhenti tidur. Istirahat itu hak tubuh dan juga sunnah. Tujuannya adalah agar kita terinspirasi untuk menghidupkan malam, walau hanya dengan 2 rakaat tahajud, beberapa lembar Al-Quran, atau doa di sepertiga malam terakhir. Semangat cinta dan takut Imam Abu Hanifah kepada Allah, itulah yang harus kita warisi, sesuai kemampuan kita masing-masing. Coba renungkan, jika rasa malu karena satu pujian saja bisa melahirkan ibadah legendaris, bagaimana seharusnya rasa malu kita atas tumpukan dosa dan kelalaian yang kita perbuat setiap hari? Kisah Imam Abu Hanifah adalah bukti nyata bahwa puncak spiritualitas lahir dari hati yang paling tulus dan paling merasa hina di hadapan Allah.
Satu kalimat menjadi pemicunya, namun rasa cinta dan malunya kepada Allah lah yang menjadi bahan bakarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Abu Hanifah dan mengizinkan kita untuk meneladani sebagian kecil dari semangat ibadah dan keikhlasan beliau. Semoga kita dianugerahi rasa malu yang menjaga kita dari maksiat dan mendorong kita untuk terus memperbaiki diri. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda, pelajaran apa yang paling menyentuh dari kisah agung Imam Abu Hanifah ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.